Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit di tengah pandemi yang tidak kunjung usai ini. Perkenalkan, nama saya Fahrul Abdul Aziz, mahasiswa Universitas Pancasila, Fakultas Teknik, jurusan Mesin. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang apa itu injection molding, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah proses manufaktur 1. Pertama-tama, saya akan menerangkan apa sih yang dimaksud dengan injection molding itu. Menurut Bryce, pada tahun 1998, di mana ia menjelaskan bahwa injection molding adalah proses pencetakan plastik, di mana plastik dilelehkan di barel dan disuntikan atau diinjeksikan ke dalam mold yang tertutup rapat. Kemudian, lelehan tersebut memenuhi ruang pada mold sesuai dengan produk yang diinginkan. Setelah kita mengetahui apa sih injection molding itu, maka kita juga harus mengetahui bagian-bagian utama yang ada pada injection molding. Yang pertama ada yang namanya hopper. Hopper ini merupakan corong atau tempat masuknya biji plastik yang dimana nantinya akan dimasukkan ke dalam barel. Kemudian yang kedua ada yang namanya barel. Barel adalah tempat di mana di dalamnya terdapat skru dan di bagian luarnya terdapat heater. Selain itu, barel berfungsi untuk menahan lelehan plastik agar tetap pada jalurnya. Dan yang ketiga adalah skru. Skru ini berfungsi untuk mengalirkan plastik dari hopper yang masih berbentuk biji plastik menuju penampungan di bagian depan skru dengan cara berputar. Kemudian yang keempat adalah heater. Heater ini berfungsi untuk memanaskan plastik agar meleleh sempurna. Heater juga memiliki panas yang bertahap, di mana pemanasan pertama berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terdapat pada biji plastik. Kemudian, pemanasan kedua berfungsi untuk melelehkan biji plastik, dan pemanasan ketiga berfungsi untuk menjaga plastik agar tetap dalam keadaan cair. Berikutnya adalah nozzle. Nozzle merupakan corong untuk mengalirkan lelehan plastik menuju mold. Dan yang terakhir adalah mold. Mold atau bisa disebut juga cetakan, di mana mold adalah tempat untuk membentuk lelehan plastik menjadi bahan atau barang yang kita inginkan. Kemudian kita lanjutkan dengan cara kerja dari injection molding. Seperti yang bisa teman-teman lihat pada animasi berikut, di mana cara kerja dari injection molding ini adalah berawal dari memasukkan biji plastik ke dalam hopper, dan biji plastik akan masuk ke dalam barel. Kemudian, biji plastik yang sudah masuk ke dalam barel akan terdorong ke depan karena terbawa oleh putaran skru, dan pada saat ini pula biji plastik akan meleleh dan tertampung dan siap untuk diinjeksikan. Pada saat akan menginjeksikan lelehan plastik, skru akan berhenti berputar. Ini bertujuan untuk mendorong lelehan plastik menuju nozzle ke dalam mold. Tapi sebelum menginjeksikan lelehan plastik, mold harus ditutup rapat terlebih dahulu agar lelehan plastik tidak menguber kemana-mana dan dapat membentuk bahan atau barang yang ingin dibuat. Setelah penginjeksian selesai, tunggu beberapa detik lelehan plastik menjadi solid, dan ketika sudah mengeras, buka mold dengan memundurkan core. Kemudian, ejector pin akan mendorong hasil cetakan dan barang pun akan terlepas dari mold. Pembahasan berikutnya saya akan menerangkan apa saja keuntungan dan kerugian dari penggunaan injection molding. Keuntungan dari injection molding yang pertama adalah kecepatan produksi yang tinggi, di mana dalam proses untuk membuat sebuah produk dapat dilakukan dengan cepat, sehingga bisa menunjang produksi dalam skala banyak dan membutuhkan waktu yang singkat. Kemudian, keuntungan yang kedua adalah toleransi tinggi dan berulang-ulang. Ini dikarenakan dalam proses injection molding
menggunakan permanen mold, di mana hasil produk tetap sama meskipun dilakukan berulang-ulang. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah biaya tenaga kerja yang rendah. Seperti kita tahu, proses injection molding adalah proses otomasi yang dalam pengoperasiannya tidak memerlukan tenaga manusia yang banyak, sehingga biaya untuk membayar pekerjanya tidak terlalu besar. Dan keuntungan yang keempat adalah sedikit kebutuhan dalam finishing. Dalam proses finishing, benda pun hampir dipastikan profil benda jadi seutuhnya. Hanya sedikit untuk melakukan finishing berupa perapihan benda yang materialnya berlebih. Adapun kerugian kita menggunakan injection molding. Kerugian yang pertama adalah investasi peralatan yang sangat tinggi. Seperti yang kita tahu dan mungkin teman-teman bisa melihat di berbagai platform jual beli, di mana harga dari sebuah mesin injection molding ini tidak bisa dibilang lumayan mahal. Kemudian kerugian yang kedua adalah biaya menjalankan peralatan yang tinggi. Ini disebabkan dari penggunaan listrik yang cukup tinggi untuk menjalankan atau mengoperasikan mesin injection molding. Dan kerugian yang ketiga adalah low profit margin. Yang dimaksud low profit margin di sini adalah keuntungan yang didapatkan itu tidak terlalu besar karena daya jual dari plastik tergolong murah. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagian moldnya. Dan dimulai dengan penjelasan apa sih yang dimaksud dengan mold. Mold atau yang dalam bahasa Indonesia disebut cetakan. Ini adalah rongga di mana tempat material leleh yang berbahan plastik memperoleh bentuk, atau lebih jelasnya adalah mold ini berfungsi sebagai tempat untuk membuat barang atau produk. Bisa dilihat gambar di bawahnya. Ini merupakan bagian umum yang terdapat dalam sebuah mold, di mana pada mold ini dibagi ke dalam dua bagian. Bagian yang pertama disebut core, di mana bagian core ini adalah bagian yang bergerak maju mundur dengan sistem hidrolik. Dan core ini berfungsi untuk membentuk produk saat disambungkan dengan cavity. Kemudian bagian yang kedua adalah cavity. Cavity ini merupakan bagian yang diam. Di dalam cavity ini terdapat yang namanya screw, di mana fungsi dari screw adalah saluran masuk dari nozzle dan menuju runner gate. Setelah itu ada yang namanya injector pin. Dan injector pin ini berfungsi untuk melepaskan produk cetakan yang sudah jadi dari core. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses atau cara kerja yang terjadi di dalam mold. Awal mulanya tutup mold sampai rapat, kemudian injeksikan lelehan plastik melalui screw, kemudian disalurkan dengan runner menuju gate. Setelah itu lelehan plastik mulai mengisi rongga cetakan sampai penuh. Setelah rongga sudah penuh, diamkan beberapa detik hingga produk solid. Kemudian setelah produk mengeras, buka cetakan, kemudian mundurkan core, kemudian injektor pin akan melepas produk dari core. Berikut adalah contoh produk dari injection molding. Di sini saya mengambil contoh pembuatan tutup botol flip top. Dalam pembuatan awalnya itu harus menentukan cetakan seperti apa yang akan digunakan. Seperti gambar berikut merupakan cetakan yang akan digunakan, di mana pada cetakan ini menggunakan 8 buah rongga agar pembuatannya lebih efisien dengan membuat produk sekaligus banyak, agar menghemat waktu dan tidak memakan banyak proses ketika ingin membuat produk dalam jumlah banyak. Dan dalam pembuatannya sebenarnya sama seperti proses injection molding pada umumnya, di mana
Proses awalnya dimulai dengan memasukkan biji plastik ke dalam hopper. Di sini jenis plastik yang digunakan adalah polypropylene. Kemudian setelah biji plastik masuk, akan didorong oleh skru dan akan meleleh di dalam barel. Setelah itu tutup rapat moldnya, kemudian injeksikan lelehan plastiknya ke dalam mold dan tunggu beberapa saat hingga solid. Setelah produk sudah solid, lepaskan mold dan ejector pin dan melepaskan produk dari cetakan. Berikut adalah hasil jadi produk tutup botol flip top. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang apa itu injection molding. Bila ada salah kata dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Dan bila ada kesalahan informasi atau penjelasan yang saya berikan, mohon berikan komentar agar saya bisa memperbaiki karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.